wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ungaran yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua yang saya hormati, Hakim yang saya hormati, Pak Sekretaris Pengadilan Negeri Ungaran yang saya hormati, Ibu Panitera yang saya hormati, Bapak Ibu pegawai yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu disebut la'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa. Maaf, puasa bukan dalam rangka menurunkan berat badan. Ya, meskipun dengan puasa berat badan saya turun kurang lebih 3 kilo, ini sudah hampir 20 hari turun 3 kilo, tapi nanti insya Allah habis lebaran naik 5 kilo ya, balik lah ya. Nah Bapak Ibu, maka ibu-ibu maaf ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada suami bilang mah mbok poso barbodo poso sunah makin langsing mah, ya ibu-ibu boleh jawab lah, percuma Pak puasa kalau nyata langsing, kenapa langsingnya rak jelas ngelai cetro banget ya. Biasanya suami bantah, ya wis ora gelem poso ya kono renang. Istrinya jawabnya semakin tegas, percuma renang. Lah nopo? Lah keto Pak, ikan paus renang semua. Tapi langsing. Maka Ibu sekalian, puasa bukan dalam rangka itu. Saya ulangi, bukan dalam rangka itu bahwa ada efek turun berat badan ya biasa aja. Tapi tujuannya adalah takwa. Nah, takwa itu apa? Nah, itu yang akan kemudian kita lihat supaya puasa kita fungsional, ya, bukan hanya haus dan lapar, tapi punya nilai. Apa itu? Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Mohon maaf ini karena memang ngaji jam segini kan memang jam istirahat mestinya. Paling enak itu ngantuk. Nah, jadi kalau ngantuk itu karena Allah. Jadi kalau ngantuk monggo dinikmati aja. Ya, misalnya harus ngantuk ya tidur tidak apa-apa, itu karena Allah yang luar biasa. Sebab ada orang yang tidak bisa ngantuk susah, apalagi sampai nggak bisa tidur, itu tambah berat lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al khawfu minal jalil. Maaf, ketika kita berkumur siang-siang, kemudian sholat, mau sholat, sudah masuk musola, habis wudhu masuk musola keluar lagi. Nopo Bu, hanya mau meludah. Kenapa? Karena khawatir ada sisa air wudhu yang masuk ke rongkongan. Ini dahsyatnya orang puasa. Setetes air sudah di mulut, gak ada orang lain tahu, tidak merugikan siapapun, tidak bisa tertangkap CCTV sekalipun, tapi dia tidak mau menelannya. Ini kan kalau bahasa anak sekarang namanya jujur tingkat dewa. Air setetes sudah di mulut, gak ada orang lain tahu, tetap gak mau menelan. Kalau menelan kan gak ada yang tahu, tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena yakin Allah melihat kita, diri kita nggak bisa kita tipu. Nah kalau ini menjadi nilai hidup luar biasa, setetes air aja nggak mau menelan, apalagi yang lebih besar dari itu. Jadi maaf, kalau puasa kita berhasil, air setetes saja nggak mau menelan, apalagi kertas kantor. Insya Allah aman. Nah cuma masalahnya, sehingga insya Allah, nah sebelum masuk masalah, sehingga insya Allah nanti nggak ada pertanyaan anak-anak kita di rumah, mah ini kan kertas kantor teman, di lali, tapi sak rem mah, aku katut. Tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena kita menjadi pribadi yang jujur, yang sesuatu yang hari ini langka ada dalam kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mungkin maaf ya saya nggak sempat di ruangan kita mungkin ada dispenser, ada kulkas, di dalamnya isinya halal semua, teh halal, kopi halal, panas halal, dingin halal. Tapi kemudian maaf, kita bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya.
padahal barang halal semua. Itu kita bisa hindari. Maka kalau puasanya berhasil, yang halal saja bisa dihindari, apalagi yang haram. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kalau kita menghindari barang haram karena barangnya gampang. Dalam Islam itu kan ada dua, haram karena barangnya, haram karena sebabnya. Kalau ada bahasa Arabnya namanya haram li dzatihi dan haram li ghairi dzatihi. Haram karena barangnya dan haram karena sebabnya. Kalau haram karena barangnya gampang, maaf, daging anjing, daging babi kan jelas haram. Tapi yang agak susah menghindari itu haram karena sebabnya. Ayam kan halal, tapi kalau disembelih dengan cara yang nggak benar kan jadi haram. Nah, sebabnya yang membuat dia haram. Ya. Kenapa? Karena disembelih dengan cara yang nggak baik, akhirnya jadinya bangkai. Ya, karena bangkai kan haram. Kecuali maaf, bangkai ikan tair. Ya, bangkai binatang air itu halal. Dan inilah salah satu kemudahan dalam agama. Sebab kalau bangkai binatang air haram, kita susah beli ikan teri sekilo, beli piye, Pak. Ya, maka kemudian bangkai air itu halal, ya ikan laut itu halal, meskipun kita membeli sudah mati, itu halal. Tapi kalau Bapak Ibu, yang haram karena sebab itu kan banyak banget itu. Non saya sering bikin perumpamaan minyak babi cap onta. Ya, capnya onta, tapi kemudian maaf aslinya itu babi, aslinya haram, tapi dibungkus dengan tulisan Arab. Nah, kira-kira begitulah minyak babi cap onta. Mohon maaf ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kan sering dengan bahasa halus, ya. Maka tadi saya ingat dengan bahasa yang halus. Ini maaf, ini Pak Tondo Trisno, ini Pak ucapan terima kasih. Bahkan kadang-kadang pakai bahasa Arab, Pak ini infak Pak. Begitu. Iya kan, semakin rumit itu. Malah jawabannya, wah infak kok sama ini kudunya senilai zakat atau mas? Bahasa Arab semua itu Pak. Tapi itu minyak babi cap unta. Itu yang kadang-kadang kita agak rumit, agak sulit menghadapinya. Maka Bapak Ibu sekalian, puasa melahirkan pribadi yang kemudian amanah, pribadi yang jujur, yang kemudian kalau terinternalisasi dalam diri menjadi nilai hidup itu menjadi sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puasa itu sangat luar biasa. Kenapa? Asyukru alal jazil warridho bil qalil. Bapak Ibu, ini nanti saya terjemahkan. Hidup itu wang sinawang. Iya. Hidup itu wang sinawang. Maaf, tukang becak nyawang tukang bakso, enak tukang bakso. Ya Allah, tukang bakso enak. Ono sing tuku doli ra ono pangan dhewe wareg ya. Aku tukang becak mosok mangan becak. Tidak mungkin. Itu kata tukang becak. Tapi kata dol bakso enak tukang becak. Ono penumpang dorong ra ono turu dhuwur becak. Lah aku mosok turu dhuwur dandang. Terus begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu sering masuk ke bank, itu kan ada satpamnya. Pekerjaannya enak, Pak. Selamat pagi Bapak, bisa saya bantu tutup mana? Nanti roda awan, selamat siang Bapak. Gawane ngono tok. Tapi kalau nggak dinikmati ya stres. Ya Allah, urip ngene tok. Kon selamat pagi, selamat siang. Ngono mbiyen tesnya matematika bareng. Iki hubungannya apa ya matematika harus selamat pagi itu ya. Dia begitu, tapi teller bank nyawang dia gumun, ngono tok bayaran itu. Begitu itu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melihat nikmat orang lain. Loh, sangat mungkin loh Pak, maaf, sangat mungkin panitera nyawang hakim, hakim nyawang panitera, kan begitu. Iya kan begitu, melihat nikmat orang lain. Enak kue bos. Ya kalau sudah kerja ini ngono kuwi, enak kue bos. Ya enak kue toh. Loh, kalau dialognya enak kue, ya enak kue, berarti podo ra enake Pak. Tapi kadang-kadang kita begitu itu, melihat nikmat ada pada orang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ya di mana-mana. Kenapa orang sering tidak bahagia itu karena salah satu faktornya suka melihat orang lain.
nanti ada beberapa faktor. Ya, melihat nikmat orang lain, enakku ya mbak. Ya orang begitu. Lah nopo? Dengan enak. Lah kenapa suami tiap hari pulang, ngurus anak berdua, ada masalah dipikir berdua. Lah suami saya pulangnya seminggu sekali, malah kadang kalau ada masalah sampai 2 minggu kayak balik. Apa jawabannya? Wah enak ngono mbak, rasa ngurusi belas daripada betina mulai marahnya puter kok. Jadi maaf, jangan mengira, maaf ya, bapak jangan mengira kalau kita pulangnya seminggu sekali istri kita sedih, bisa jadi mereka bahagia banget loh. Ya kan, wong biasanya mulai Jumat sore, mulai Rebu malah takoni, mulai napa mas? Ya jadi sangat bisa jadi begitu bapak ibu. Orang melihat nikmat pada orang lain, ya di mana-mana melihat nikmat orang lain itu membuat tidak bahagia. Maka mari sejenak belajar dari puasa. Orang berbuka puasa itu ada yang langsung makan, ada yang cukup minum, ada yang langsung sholat, ada yang makan besar dulu. Iya, ditanya, mas kok langsung sholat gak makan dulu? Kalau saya sudah minum sudah selesai mas, nanti makannya habis tarawih. Tapi ada yang ditanya, loh mas kok makan dulu gak sholat dulu? Wah saya lebih bagus makan ingat sholat pak daripada sholat ingat makan pak. Orang mana? Kok buka makan langsung mas? Lu prasmanan no mas, bareng aku kayu, jikuk dari aku mana aku. Lo kan bisa begitu, orang melihatnya macam-macam. Tapi ada yang maaf, tidak makan dulu, tidak sholat dulu, tidak minum dulu, langsung udut, langsung merokok. Lo kan orang makan, aku ini waras kok bos. Orang bisa menikmati posisinya masing-masing, luar biasa. Ya, kita nggak perlu iri dengan yang langsung merokok, yang langsung sholat, yang langsung makan, karena ada yang suka dingin, ada yang bukan panas, ada. Karena ketika kita memandang nikmat orang lain, itu rasanya enak, tapi yang menjalani belum tentu, Pak. Iya, yang menjalani belum tentu. Contohnya begini loh, Pak. Maaf ya, ada orang sudah menikah 5 tahun, mohon maaf, misalnya belum punya momongan. Berdoanya begini, ya Allah, sudah 5 tahun gak hamil-hamil ya Allah. Lah itu belum nikah malah hamil ya Allah. Maaf, kita melihat enak menhamil, sementara dia yang menjalani berat loh Pak. Iya, maka kemudian kita tidak boleh melihat nikmat orang lain, membuat kita nggak nyaman itu sekali. Iya, maka belajar dari taruh kita. Ada imam, ada makmum. Mohon maaf, enak mana imam dengan makmum? Bergantung yang menikmati. Makmum paling belakang itu enak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang sandalnya sebelah persis. Sok pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Ya Allah anu dalan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah saya kebayang. Ya Allah bos ora mulih-mulih ya Allah ya. Tunggu wis entek ya Allah. Iya, maksud saya begini loh Pak. Orang itu kan semakin ke depan posnya, semakin ke depan posnya, semakin depan, semakin besar tanggung jawabnya. Orang kalau melihat enaknya mungkin iya, tapi tanggung jawabnya besar. Apalagi imam, lebih besar lagi Pak. Imam itu kalau makmum kan enak, amin, selesai. Imam mikir surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu sendiri Pak teratap loh. Ya Allah Yasin. Berat. Ngerti orang santri ini ya Allah. Imam memang gaya tenan. Muga-muga mutasi ya Allah. Bisa macam-macam Bapak Ibu. Coba. Imamnya kerasa ya Allah. Makmumku rak siap tak ajak doa. Maka kemudian rakaat kedua begitu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sing mburi batin cocok dah. Tapi apa semua begitu? Tetap ono sing batin kuwi meneh. Ngono ya aku iso. Lho begitu. Ya hidup itu begitu itu. Ya berat. Jadi imam itu enggak gampang. Jadi ketua itu enggak gampang. Karena apa? Karena kemudian begitulah. Ya orang itu beragam Bapak Ibu. Iya. Maka dalam konsep beragama itu kan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah saja. Iya, yang adil. Iya, maka Bapak Ibu bekerja di sebuah kantor yang aslinya berbahasa Arab yang tidak ketemu bahasa Indonesianya. Iya, adil itu kan bahasa Arab. Dan tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Adil akhirnya dipakai di mana-mana. Iya, ini kan salah satu kekayaan Indonesia Bapak Ibu. Ya, banyak istilah yang kita pakai itu bahasa Arab.
kehakiman, hakim itu bahasa Arab, mahkamah bahasa Arab, pengadil, adil bahasa Arab. Bahkan kata adil itu malah tidak ada padanan katanya dalam bahasa lain. Akhirnya kemudian kita pakai. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dulu tengah-tengah. Imam sholat itu kan gak begitu. Tarweh kecepatan yo masak sing sepuh-sepuh kan gitu. Kamu kundur tarweh gembrobios. Kon timbang kok kempis-kempis tarweh emas. Lah kok iso kempis-kempis Mbak imame ngeri Mas. Kita kayak bekas supir bis ya Mas. Gua dari Ragarwan. Iya, tapi kalau kesuwen ya masak ke jam 6 ya kan begitu loh. Ada Pak sudah gelar sajadah ki jijik kok. Di mami kuwi balik aku ya ono. Takon balik apa bos wah suwi. Aku pengen yang buri meke mati ndangat sebelurung balik meneh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa belajar dari sana. Imam dan makmum enak yang mana bergantung yang menikmati. Hidup juga begitu Bapak Ibu. Maka belajar seperti orang puasa, asyukru alal jazil waridho bil qalil. Ketika berbuka dengan yang enak-enak dia berkata alhamdulillah bukane lengkap. Tapi kemudian pas satu minggu di rumah buka dengan keluarga nikmat, apalagi disunahkan dengan yang manis-manis. Maka puasa mutih sebenarnya kan nggak ada dalam Islam. Berbuka dengan nasi padang itu kan makruh. Nasi padang itu maksudnya padang jinggrang ra ono lawu blas ya. Oh padange wong ini piye? Ya kan makruh. Iya. Kalau padang asli ya tidak apa-apa. Tapi kemudian besok Senin atau Senin ya Jumat ini berangkat kerja pulang macet bersamaan dengan orang mudik misalnya. Nah, nanti Jumat depan kan situasinya sudah seperti itu. Kamis pulang mungkin sudah ada yang mudik sehingga macet. Di tengah kemacetan Bapak Ibu kita mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah hebatnya orang puasa. Berbuka dengan yang enak-enak bersama keluarga dia bisa berkata alhamdulillah. Begitu pulang macet dengar azan Allahu Akbar dia masih bisa berkata alhamdulillah maghrib posone lengkap. Ini hebatnya orang puasa. Gak ada loh Pak orang puasa kurungan dan maghrib gelo itu tidak ada. Allahu Akbar di maghrib itu tidak ada Pak. Dia berkata meskipun maaf tidak ada minuman, tidak ada makanan atau paling-paling di mobil hanya ada segelas air putih, sebotol air putih kita masih bisa berkata alhamdulillah. Itulah puasa. Orang puasa itu Bapak Ibu, orang yang menjadi takwa menyadari betul kadang hidup itu seperti yang dimaui, tapi kadang-kadang tidak seperti harapan. Hidup itu maaf kadang-kadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Hidup sok begitu. Maaf, saya ulangi, yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Jangankan pangkat jabatan apapun Bapak Ibu, maaf ya, istri kita, suami kita itu kan yang menentukan kita. Kalau pangkat jabatan, promosi dan sebagainya itu kan banyak pihak yang menentukan. Lah kalau istri, suami kan yang menentukan kita. Tapi maaf, dalam perjalanan hidup kita, rentang perjalanan hidup kita sampai hari ini, maaf, apakah istri kita, suami kita hari ini persis seperti yang kita harapkan waktu kita nikah? Mohon maaf, pertanyaan ini nggak usah dijawab. Cukup dalam hati aja ya. Sebab ada yang kan jawab meleset atau bos, kan kacau. Kontone mun kowe meleset aku keblondro, tambah kacau meneh. Maka maaf Bapak Ibu, enggak. Ya, hidup itu kadang-kadang yang seperti itu. Maunya begini, dapatnya itu. Ya. Kalau kemudian kita bisa memahami konsep syukur dan ridho, sebagaimana orang puasa yang menjadi takwa itu, hidup akan menjadi nyaman Bapak Ibu. Sehingga tadi tidak sibuk melihat nikmat orang lain, yang kedua suka mengeluh. Ya, Bapak Ibu, orang kalau nggak syukur dan ridho itu hobinya mengeluh. Banyak pekerjaan mengeluh, ya Allah, rasa leren belas. Rano gawean muni menang, ya Allah kantor sepi kok kuburan gitu. Iya, mohon maaf dalam hidup kadang-kadang sok begitu itu hidup itu. Ada aja panas mengeluh, ya Allah panasnya ra karuan. Udan meneh. Udan campur panas, dan kedah iki lho. Kan rano bener ya Bapak. Hidup begitu.
Mbak THR metu Mbak, tapi ra ono fungsionalnya. Ngono iki Mbak. Iya, mohon maaf ya, kemarin rame di grup itu ya. THR cair. Komentar ra ono fungsionalnya bos. Tapi tuken metu alah burung jelas. Ngono iki terus begitu. Orang selalu begitu, tidak pernah bersyukur, adanya mengeluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita syukur dan ridho, merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang amanah sehingga bahagia. Nah, bahagia itu Bapak Ibu, adabul akmal masruran al musabaqah fil khair. Orang yang bahagia itu potensial melakukan yang terbaik. Dia akan profesional, dia akan kemudian bermartabat. Mohon maaf, Ibu sekalian, saya berikan contoh ringan saja. Kalau kita lihat kota amal kok bahagia, yakin ingin mengisi kota itu dengan amal yang baik. Tapi kalau nggak bahagia, kalau kota amal teratapan, ya Allah, kota meneh. Sampai pindah gue neng Jobo, tekan Jobo ini, mana meneh. Sampai takon kancani, bos kota itu roh telu, lah kok telu, iya bos siji Jobo, siji Jero, sing siji ngoyak sampean. Tidak bahagia, iya mungkin juga ngisi, tapi ya sekedarnya saja. Tapi kalau kemudian dia bahagia, akan melakukan yang terbaik, dia akan excellent, akan profesional, akan lebih bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia yakin semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka bekerja harus diniatkan sebagai ibadah. Bismillah, bekerja itu sebagaimana puasa diniati lillahi ta'ala, bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena gaji, bukan karena pengawasan CCTV dan lain-lain, tapi lebih semata-mata karena mengharap ridho Allah agar rizkinya menjadi berkah. Nah, ketika berkah Bapak Ibu, kita akan bisa melakukan yang terbaik. Rizki udah Ya. ada berkahnya. Mohon maaf, kalau kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa begitu melahirkan kebaikan-kebaikan sehingga kita akan melakukan yang terbaik, ujungnya adalah ar-ridho bi qadaillah, ridho dengan yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Ridho tidak ridho, yang terjadi tetap ketentuan Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, jalan macet, ridho ya macet, jengkel ya macet. Maju lagi ketemu lampu merah, bang meneh, jengkel tidak mengubah lampu menjadi hijau. Begitu maju, ada lampu merah lagi, dihitung, ya Allah, timernya malah tuh, ya Allah, satu sih, sama walu, sama pitu, tekan sudah listriknya mati, stres yakin. Maaf, 100 detik itu tinggal nyanyi ya, 100 detik, dihitung ya 100 detik. Tapi perhatikan, rasanya kalau menghitung rasanya kok suwini rakarwan, ditinggal nyanyi rasanya cepet rakarwan. Maksudnya apa? Suasana batin itu loh Pak. Iya. Begitu maju, wah bang menang. Di saat nunggu lampu menjadi hijau, tiba-tiba di seberang jalan ada papan reklame ambruk. Bruk. Ya Allah, untungnya abang hijau mati aku mau. Ternyata merahnya itu cara Allah menyelamatkan dia, tapi baru disadari setelah peristiwanya terjadi. Nah, hidup kadang-kadang sok begitu itu. Iya. Maka sekali lagi, jangan kepencut dengan bajunya orang lain, karena kalau kita pakai bisa jadi kedodoran. Jangan kepencut dengan sepatunya orang lain, bisa jadi kalau kita pakai kesempitan membuat sakit, untuk berjalan kaki kita sakit. Maka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita akan tadi jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemudian orang yang mau meroh, tidak ada yang melihat, meskipun sudah di dalam mulut, tetap tidak mau menelannya, karena kita yakin Allah melihat kita. Itu kalau bahasa kerennya ya amanah, bahasa luar biasanya ya memiliki integritas yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah tapi Pak, saya itu iya. Nah, kenapa? Saya sudah berusaha maksimal, sudah tenanan, tapi kok begini. Nah, kenapa? Kok tidak seperti harapan saya? Allah mengingatkan kepada kita, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sangat bisa jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik bagimu, dan sangat bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu.
Allah tahu kesudahannya dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Iya. Mohon maaf, bisa jadi sesuatu yang sangat kita harapkan padahal tidak baik ujungnya. Sementara yang sesuatu yang ingin kita hindari ternyata itu sesungguhnya baik buat kita di masa yang akan datang. Kita tidak tahu, maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep syukur dan ridho itu mestinya menyatu dalam kehidupan kita sehingga kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang kemudian merasa dalam pengawasan Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu, lebih hati-hati, yang kedua lebih optimis. Ya, orang yang merasa dilihat oleh Allah lebih hati-hati. Orang yang merasa bersama Allah menjadi optimis, yakin Allah membersamai kita. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan tugas-tugas itu tadi, satu, merasa dilihat oleh Allah sehingga harus lebih hati-hati, tidak sembrono, tapi juga optimis karena Allah bersama kita. Nah, nilai ini diwujudkan kemudian dalam konsep yang ketiga, yaitu wal amalu bit tanzil. Jadi al khaufu minal jalil, kemudian asyukru ala jazil war ridha bil qalil. Jadi ini wal amalu bit tanzil, hidup dengan taat pada norma, taat pada aturan, pada undang-undang. Nah, itu akan membuat kita nyaman. Nah, norma itu secara etik ada di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, Quran itu kan petunjuk. Hudal lil muttaqin, puasa tujuannya takwa, Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mestinya Quran itu menjadi petunjuk. Sayangnya banyak umat Islam yang menjadikan Quran sebagai jimat. Maaf, ditulis kecil-kecil, dibungkus kain putih, cantelkin dhuwur lawang. Jadi ini gue nolak setan. Padahal pas masang setan itu mlebu. Kan akhirnya malah rasa metu. Lo banyak lo yang masih menjadikan begitu loh. Bukan saya bilang nggak bisa, kalau saat bisa ya bisa. Tapi Quran sering jadi seperti itu, hanya untuk jimat, ngusir jin, ya kan? Setinggi-tingginya untuk mengirim doa untuk orang yang meninggal dunia. Ya. Padahal ya itu bisa saja, tetapi kan iman-iman kalau Quran hanya untuk seperti itu. Contoh dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, pasti akan kami kembalikan sebagaimana awal penciptaannya. Bayi lahir ompong, maaf, semakin tua bisa saja ompong lagi. Bedanya bayi ompong guyu mesem nyenengke, rasanya terus lagi. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Iya, itulah hikmahnya masker. Kira-kira begitu. Jadi masker itu ada manfaatnya. Nah, Ibu sekalian, bayi makannya bubur, semakin tua potensial makan bubur lagi. Bayi berjalan lamban, jalannya pelan, nanti semakin tua kita akan berjalan lamban lagi. Bayi didorong pakai kereta bayi, tua mungkin didorong pakai kursi roda. Ini kalau dia taat aturan akan ngerti, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Quran kan begitu. Petunjuk. Nah, selama ini kita memahami Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk ibadah saja, sholat, puasa, zakat, haji, begitu. Sementara urusan dunia seakan-akan di Quran nggak ada, padahal Quran termasuk pengadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlakulah adil karena sesungguhnya adil itu adalah lebih dekat sebagai tanda orang yang bertakwa. Loh, begitu Bapak Ibu. Sayangnya Al-Quran itu sering dipahami hanya buku akhirat, pedoman ibadah, atau malah tadi jadi jimat. Ya, malah bangga semakin punya Quran yang paling kecil sing ra iso diwaca semakin bangga. Ya, karena padahal ya Quran itu untuk dibaca. Oh, kalau soal lagunya hafal. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nyanyi terus, ra tau maca Quran. Ya kan lucu begitu kan. Ya, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nyanyi terus atau ngocol. Itu mirip dengan orang datang ke dokter. Pak dokter, saya pusing kepala saya, badan saya panas.
Dokter nulis resep paracetamol 3x1. Tidak dibelikan obat, malah dinyanyikan. Obat pusing namanya paracetamol. 3 hari berikutnya ke dokter, Pak Dokter kok nggak kaca gelas Pak Dokter. Dokter takon obatnya diminum. Enggak, lah terus tak nyanyikan. Itu dokter wah lah gue loro parah mas. Nah kira-kira kan begitu itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran itu petunjuk, panduan, undang-undang. Meskipun maaf kalau kita pakai kata Quran itu undang-undang nanti kesannya menjadi aneh. Oh ini negara Islam, enggak. Ya secara etik moral kita memiliki di situ lengkap Bapak Ibu. Kita pegangi, dia menjadi panduan hidup yang sangat luar biasa. Karena puasa tujuannya takwa. Takwa itu tanda berikutnya tadi adalah menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah itu satu, manusia itu beragam. Kalau kita beribadah kepada Allah cukup dengan Allah saja rampung. Tapi kalau dengan manusia sulit untuk memuaskan semua orang. Sini seneng, sana nggak seneng. Kan begitu loh Pak. Maka ukurnya jangan pada seneng, tapi pada kebenaran. Ya, kalau berusahanya nangge wong akeh, yakin berapapun usia kita, berapapun harta kita, sekuat apapun usaha kita, pasti akan menemui kegagalan karena manusia itu memang beragam. Ya, saya pernah mengalami itu Pak. Ceramah serius karena ada yang minta Pak nanti yang serius Pak. Serius begitu, ada yang komentar ngaji kayak kuliah, orang guyon belas. Besok saya ngaji dengan santai banyak guyon, orang sing muni ngaji guyon tok orang serius. Ngono gimana? Ya. Karena nggak mungkin bisa memuaskan semua orang. Maka ukurannya kebenaran, bukan puasnya orang lain. Iya, bahwa mungkin kebenaran bisa disampaikan dengan guyon, bisa disampaikan dengan serius. Tapi ukurannya tetap adalah kebenaran itu. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka bismillah kita bekerja karena mengharap ridha Allah agar gaji berkah, kemudian hubungan sosial terjaga. Kita yakinkan 3 hal tadi, tetapi puncaknya tetap harus kita kembalikan kepada Allah karena tidak mungkin orang bisa senang semuanya kepada kita. Ya, maka ukurannya ya monggo, seneng ya monggo, tidak ya monggo. Yang penting ini insya Allah saya berjalan di atas jalan kebenaran. Mudah-mudahan Allah kalau gitu kemudian dianggap keliru, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Dulu kan akan lebih indah begitu. Nah mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita jalani mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi seperti ini. Sebab sholat kita, tarawih kita, puasa kita itu kan lahiriahnya ibadah kepada Allah, tapi efeknya fungsionalnya harus kemudian menjadi baik kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita Ramadan khususnya bukan hanya usaha lapar, tapi bisa melahirkan pribadi-pribadi yang amanah, pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang berintegritas, karena semuanya kita serahkan ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.